Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang review sengketa Pulau Batu Putih antara Singapura dan Malaysia. Dengan saya sendiri sebagai moderator Wahyu Nurul Husaini dengan NIM akhir 406, dengan kelompok saya ada Tiara Azani NIM 398, Kamelia Zahra NIM 428 dan Zulianti NIM 432. Yang pertama itu ada sejarah sengketa. Sengketa Pulau Batu Putih antara Singapura dan Malaysia merupakan salah satu sengketa wilayah yang telah lama berlangsung. Pulau Batu Putih juga dikenal sebagai Pulau Pedra Branca adalah sebuah pulau batu karang yang terletak di Selat Johor sekitar 40 km timur Singapura. Pada tahun 1979, saat Malaysia menerbitkan peta bahwa Pulau Batu Putih merupakan bagian dari Malaysia. Pada tahun 1980, sengketa ini diajukan ke Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan yang menetapkan bahwa Pulau Batu Putih menjadi bagian dari Singapura. Pada tahun 2008, Malaysia mengajukan permohonan revisi terhadap putusan Mahkamah Internasional tersebut. Pada tahun 2008, Malaysia berusaha mengklaim kembali Pulau Batu Putih. Pada tanggal 23 Mei 2017, Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan bahwa ia menolak revisi dari Malaysia. Mahkamah Internasional klaim Malaysia dan mempertahankan keputusan sebelumnya yang menyatakan bahwa Pulau Batu Putih berada di bawah kedaulatan Singapura. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Wahyu atas kesempatannya. Kali ini adalah penyelesaian sengketa Batu Putih di Selat Johor berdasarkan hukum internasional. Proses penyelesaian sengketa Batu Putih di antara Malaysia dan Singapura melalui Mahkamah Internasional pada tahun 2008 didasarkan pada hukum internasional. Keputusan Mahkamah Internasional pada tanggal 23 Mei 2008 menetapkan bahwa Singapura memiliki kedaulatan atas hak Batu Putih, sementara Batuan Tengah milik Malaysia. Dalam penyelesaian sengketa ini, dasar hukum yang digunakan mencakup prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk ketentuan yang berasal dari UNCLOS 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea, dan Piagam PBB, serta ketentuan-ketentuan lain yang berasal dari hukum internasional. Keputusan Mahkamah Internasional berdasarkan pada pertimbangan hukum internasional yang mengatur kedaulatan wilayah dan perbatasan antar negara. Proses penyelesaian sengketa ini menunjukkan pentingnya penggunaan hukum internasional sebagai landasan dalam menyelesaikan perselisihan wilayah antara negara-negara. Sengketa atas Pulau Putih ini dimulai ketika Singapura mengajukan protes resmi pada tahun 1980 terhadap peta yang dikeluarkan Malaysia yang terbit pada tahun 1979 yang mengajukan pulau itu masuk ke wilayah perairan Malaysia. Singapura kemudian memperluas klaimnya dengan memasukkan Middle Rocks dan South Ledge pada tahun 1993. Untuk menyelesaikan masalah ini, kedua negara kemudian sepakat untuk mengajukan kasus ini ke Mahkamah Internasional pada bulan Februari 2003. Karena salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara hukum atau judicial settlement dalam hukum internasional adalah penyelesaian melalui Mahkamah Internasional, Singapura telah mengoperasikan mercusuar Harrisburg di pulau tersebut sejak tahun 1851 ketika Inggris masih berkuasa di kawasan tersebut. Meski demikian, keberadaan mercusuar itu tampaknya tidak secara otomatis membuat kedaulatan atas pulau tersebut ada pada Singapura. Dibawanya kasus ini ke ICJ, mengindikasikan hal ini selama proses dengar pendapat di ICJ, Malaysia dan Singapura sama-sama mengumumkan argumen untuk meyakinkan mahkamah. Keduanya telah menegaskan kepemilikan atas ketiga pulau karang tersebut berdasarkan rantai kepemilikan yang didukung cerita turun-temurun dan juga penguasaan efektif. Salah satu unsur pokok status kenegaraan adalah penguasaan suatu wilayah teritorial di dalam wilayah di mana berlaku hukum negara tersebut. Terhadap otoritas tertinggi berada pada negara terkait. Dalam pandangan Singapura, adanya mercusuar dikelola Singapura merupakan indikasi adanya penguasaan efektif atas pulau tersebut secara teoritis menguatkan klaim Singapura. Meski demikian, Malaysia sendiri menyangkal hal ini karena pendirian mercusuar di pulau tersebut adalah atas izin dari Malaysia, Johor sebagai pemilik pulau tersebut. Menurut Malaysia, keberadaan mercusuar itu sama sekali tidak terkait kedaulatan suatu negara, melainkan murni untuk kepentingan navigasi. Dengan kata lain, kepemilikan tersebut adalah sejelas sebelum didirikannya mercusuar.
Selama ini, Malaysia menganggap Pulau Putih sebagai bagian dari negara bagian Johor dan menjadi surga bagi para nelayan Malaysia. Kehadiran Singapura di pulau itu semata-mata bertujuan untuk membangun dan mengelola sebuah mercusuar di sana dengan izin dari penguasa wilayah Johor. Tidaklah menghapus kedaulatan Malaysia atas Batu Putih, Malaysia datang ke sidang itu dengan dukungan riset selama 30 tahun dan membentuk tim hukum yang dipimpin oleh Tan Sri Abdul Qasir Muhammad, penasihat khusus Perdana Menteri untuk urusan luar negeri. Tim itu juga beranggotakan 3 ahli hukum internasional yang sebelumnya membantu Malaysia dalam kasus sengketa Malaysia-Indonesia atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Mahkamah Internasional pada tahun 2002 memutuskan untuk menyerahkan kedaulatan kedua pulau tersebut kepada Malaysia. Ketiga ahli itu adalah profesor dari Universitas Cambridge, Sir Dato' Elihu Lauterpacht Kisi, dan Datuk James Crawford serta Datuk Nicholas John Scrifford, profesor dari Universitas Leiden. Tim itu bekerja keras menggali fakta sejarah penting termasuk sejarah Kesultanan Johor dan Kerajaan Inggris yang mendukung klaim kepemilikan atas Pulau Batu Putih. Sebaliknya, Singapura berpendapat bahwa mereka telah menunjukkan kedaulatannya atas pulau itu sejak mercusuar Hotspur dibuka tahun 1851 tanpa ada protes dari Malaysia. Mahkamah Internasional mengakui pada awalnya pulau itu milik Kesultanan Johor, tapi pihaknya juga mencatat klaim Singapura atas pulau itu kuat karena bersandar pada sepucuk surat yang dikirim pejabat Sekretaris Negara Johor tidak mengklaim kepemilikan atas pulau tersebut. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya Malaysia harus menerima keputusan 16 hakim di Mahkamah Internasional yang keputusannya menyerahkan kedaulatan Pulau Batu Putih kepada Singapura. Keputusan Mahkamah Internasional tanggal 23 Mei 2008 tersebut bersifat mengikat, final, dan tidak ada banding. Prinsip yang dikeluarkan oleh mahkamah dengan anggota penuh atau oleh suatu chamber. Pemerintah Malaysia juga menyatakan dapat menerima keputusan itu dan segera akan bekerjasama dengan Singapura menetapkan garis demarkasi maritim kedua negara. Mahkamah Internasional telah memutuskan menyerahkan Pedra Branca atau sebutan Singapura terhadap Batu Putih kepada Singapura. Keputusan ini keluar melalui pemungutan suara dengan hasil 12 suara untuk Singapura dan 4 untuk Malaysia. Mahkamah Internasional juga memutuskan Middle Rocks atau sekumpulan karang yang terletak 1 kilometer sebelah selatan Pulau Batu Putih menjadi milik Malaysia melalui pemungutan suara dengan hasil 15-1 untuk Malaysia. Adapun South Ledge terletak di 3,8 km sebelah selatan Pulau Batu Putih dinyatakan sebagai milik negara yang perairannya termasuk pulau tersebut. South Ledge tak dapat disebut pulau dalam pengertian sebenarnya, karena sekumpulan karang yang lebih kecil dari Middle Rocks itu hanya muncul ketika air surut. South Ledge terletak antara Pulau Batu Putih dan Middle Rocks sehingga berada di kawasan kedua negara yang telah tumpah tindih. Keputusan soal South Ledge ini bersifat terbuka karena Mahkamah Internasional hanya memutuskan soal kedaulatan pulau, bukan batas wilayah. Setelah keputusan dikeluarkannya, kedua negara yang bersengketa diharapkan untuk menghormati dan melaksanakan keputusan tersebut. Dalam kasus Pulau Batu Putih, baik Singapura maupun Malaysia menyatakan bahwa mereka akan menghormati dan melaksanakan keputusan Mahkamah Internasional. Penyelesaian melalui Mahkamah Internasional menunjukkan pentingnya aturan dan norma hukum internasional dalam menangani sengketa antar negara. Proses ini memberikan kerangka hukum yang objektif dan independen untuk menyelesaikan sengketa dan mendorong pemeliharaan perdamaian dan keadilan internasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya dampak putusan Mahkamah Internasional atas sengketa Pulau Batu Putih. Terkait dengan adanya keputusan dari Mahkamah Internasional mengenai sengketa Pulau Batu Putih antara Malaysia dan Singapura tentunya berimplikasi atau adanya dampak terhadap batas teritorial dari kedua negara tersebut. Berdasarkan putusan internasional, kedaulatan Pulau Batu Putih jatuh ke tangan Singapura, maka Malaysia kehilangan wilayahnya dan harus merubah petanya yang berjudul Territorial Waters and Continental Self-Boundaries of Malaysia dengan mengeluarkan Pulau Batu Putih dari wilayahnya. Selain itu juga penyelesaian sengketa terhadap Batu Putih antara Malaysia dan Singapura ini tentunya akan menyebabkan terganggunya hubungan diplomatik terhadap dua pihak tersebut, yaitu Malaysia dan Singapura. Kedua belah pihak telah menetapkan sebuah komite yang bernama Komite Teknis Bersama
untuk membatasi batas maritim di sekitar Pulau Batu Putih dan Middle Rock, serta menentukan kepemilikan dari South Ledge. Pada tanggal 3 Juni 2008, kedua belah pihak telah melakukan pertemuan, yang hasil pertemuan tersebut komite setuju bahwa teknik subkomite akan dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan survei bersama untuk mempersiapkan jalan bagi pembicaraan mengenai isu-isu di sekitar wilayah. Boleh dilanjut? Kesimpulan, sengketa Pulau Batu Putih antara Singapura dan Malaysia bermula pada 153 saat penetapan wilayah oleh pemerintahan kolonial Inggris dan Sultan Johor. Pada 1979 setelah kemerdekaan, Singapura klaim atas Pulau Batu Putih diajukan oleh Singapura. Sengketa ini dibawa ke Mahkamah Internasional pada 1980 yang pengukuhan bahwa pulau tersebut menjadi bagian dari Singapura. Beberapa langkah penyelesaian kasus ini diantaranya mengajukan kasus ke Mahkamah Internasional, pengajuan yurisdiksi Mahkamah Internasional, pendekatan hukum internasional, bukti dan argumentasi, pertimbangan hukum dan fakta dilanjut putusan Mahkamah Internasional dan implementasi keputusan. Keputusan Mahkamah Internasional terkait sengketa Pulau Batu Putih Malaysia dan Singapura memiliki dampak signifikan. Kedaulatan Pulau Batu Putih ditetapkan menjadi milik Singapura, menyebabkan perubahan batas teritorial Malaysia harus mengubah peta wilayahnya dan mengeluarkan pulau tersebut dari dokumen Territorial Waters and Continental Shelf Boundaries of Malaysia. Penyelesaian sengketa ini juga berpotensi mengganggu hubungan diplomatik antara kedua negara. Baik, untuk saran bagi pemerintah diharapkan dapat melakukan pendekatan diplomasi dan mediasi guna untuk memfasilitasi dialog antara Singapura dan Malaysia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara Indonesia menawarkan bantuan sebagai mediator dalam rangka mencapai solusi mengenai sengketa antara kedua belah pihak. Pemerintah juga diharapkan untuk dapat memperkuat kerjasama yang regional, khususnya dalam konteks ASEAN, untuk menciptakan lingkungan yang dialog dan penyelesaian sengketa antar negara dapat dilakukan secara damai. Bagi masyarakat diharapkan untuk lebih mengerti pentingnya hukum internasional, karena penerapan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa wilayah sangat penting dan mengajak semua pihak untuk tunduk pada aturan dan norma internasional. Sekian presentasi dari kelompok 8 mengenai sengketa Pulau Pasir Batu Putih antara Malaysia dengan Singapura. Di sini kami telah menyiapkan 5 pertanyaan dan 5 jawaban yang akan kami diskusikan di sini. Saya di sini akan menjadi pemantik pertanyaan dan teman-teman saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi pokok sengketa antara Singapura dan Malaysia dalam kasus Pulau Pasir Batu Putih? Silakan kepada teman saya bisa untuk menjawab terlebih dahulu. Mungkin ini bisa balik lagi ke awal-awal Wahyu tadi menjelaskan. Jadi, apa yang jadi pokok sengketa? Jadi pokok sengketanya itu berkaitan terhadap klaim kedaulatan terhadap Pulau Pasir Putih di Selat Johor. Jadi Malaysia mengakui pulau itu sebagai hak milik mereka dan Singapura juga mengakui hak milik mereka gitu. Mungkin bisa dilanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ada bagaimana sejarah klaim kedaulatan Pulau Pasir Batu Putih oleh kedua negara? Silakan dapat untuk dijawab. Izin menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaannya itu bagaimana sejarah klaim kedaulatan Pulau Batu Putih oleh kedua negara. Jadi jawabannya, klaim kedaulatan pulau ini telah muncul sejak awal abad ke-20 dengan sejumlah perubahan dalam kontrol dan kepemilikan antara Singapura dan Malaysia. Untuk pertanyaan nomor 3 ada, apakah terdapat usaha perdamaian atau mediasi dalam menghadapi sengketa ini? Sengketa Pulau Pasir Batu Putih antara Singapura dan Malaysia. Silakan. Baik, izin menjawab.
Ya, kedua negara itu telah mencoba berbagai upaya perdamaian dan mediasi, termasuk melalui dialog diplomatik dan konsultasi bilateral, namun hingga saat ini belum ada penyelesaian yang definitif. Oke, untuk pertanyaan nomor 3 sudah terjawab. Pertanyaan nomor 4 ada bagaimana pandangan masyarakat internasional terhadap sengketa pasir batu putih tersebut antara Singapura dengan Malaysia? Silakan untuk dijawab. Tiara Azani bisa Oke. menjawab. Itu tadi bagaimana pandangan masyarakat ya pertanyaannya. Ya, Oke. Menurut saya sebagian besar masyarakat internasional itu menekankan pentingnya penyelesaian damai dan dialog antara Singapura dan Malaysia untuk menangani sengketa wilayah tersebut. Gitu kira-kira. terima kasih untuk jawaban dari Mbak Tiara. Itu yang terakhir ada apa potensi dampak dari sengketa tersebut terhadap hubungan kedua belah negara tersebut antara Singapura dengan Malaysia? Silakan Mbak Kamelia. Izin menjawab pertanyaan terakhir, yaitu apa potensi dampak sengketa ini terhadap hubungan bilateral antara kedua negara. Jadi sengketa Pulau Batu Putih ini dapat memiliki banyak dampak negatif terhadap hubungan bilateral antara Singapura dan Malaysia, termasuk itu mempengaruhi kerjasama ekonomi dan politik di antara kedua negara tersebut. Terima kasih untuk jawaban teman-teman. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih untuk presentasi pada malam hari ini. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Allahumma fiqh ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.